iman hijrah jihad kan begitu. Dan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel HWI 19. Kali ini kita kembali ngobrol dengan Ketua Yayasan Hubul Waton Indonesia 19, Ustadz Hendy Soehartono. Assalamualaikum Mas Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol sebentar nih ya. Masalah yang lagi cukup hangat ini sebetulnya. Isu-isu yang lagi hangat, yaitu lagi rame di media sosial. Itu tentang isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI ya. Dan ini nampaknya muncul berbarengan dengan beberapa peristiwa penangkapan terduga teroris yang juga kabarnya bagian dari anggota Majelis Ulama Indonesia. Sehingga ini kan banyak isu-isu yang jadi liar ini. Iya. Nah, gimana nih Mas Hendy yang juga sebagai mantan teroris ya, pernah mengalami peristiwa seperti ini, meskipun tidak terkait dengan MUI ya, maksudnya peristiwa penangkapan dan seterusnya sampai bebas sekarang. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Memang beberapa hari ini saya lebih banyak di sini ya, di Lui, sehingga kurang memperhatikan berita. Tapi kemarin setelah di rumah itu, 1 hari di rumah, saya banyak membaca berita itu, Ustaz. Iya. Di antaranya yang tadi Ustaz katakan itu, dari awalnya penangkapan 1 minggu yang lalu lewat lah ya, 1 minggu yang lalu itu, beberapa hari yang lalu itu penangkapan tokoh-tokoh ulama senior yang terkait dengan Jamaah Islamiyah. Gitu. Iya. Dan mereka ini secara kebetulan memang berada di satu lembaga milik negara, satu lembaga yang ada di negara ini, lembaga besar, yaitu MUI. Iya. Lalu kemudian dari situ menjadi liar yang antum bilang itu, menjadi bola salju kemana-kemana harinya. Karena memang kalau kita perhatikan dari isu-isu yang ada itu, saya melihatnya agak bagaimana saja. Kok ada personal yang berbuat kesalahan, kenapa kemudian lembaganya yang harus dipermasalahkan? Bahkan ada yang bilang kemarin itu, kalau misalnya ada tikus di lumbung padi, bukan berarti lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya yang harus dihilangkan. Iya. Tuh, seperti itu. Memang mereka yang mengatakan MUI harus dibubarkan ini, juga ada yang belum jelas beritanya, Ustaz. Katanya ada yang dari ini adalah pesanan dari Dewan Gereja, tapi setelah itu ada konfirmasi di media massa Dewan Gereja itu bukan dari mereka. Iya. Bahkan juga ada yang dikait-kaitkan dengan isu-isu PKI dan lain-lain itu. Ini sangat liar, memang sangat liar. Iya. Tapi sebenarnya menurut saya secara nalar saya ya, kalau saya pakai otak daging gitu ya, Ustaz ya. Ini nggak masuk gitu. Misalnya secara logika gitu. Di satu kayak kita nih, organisasi HWI. Satu anggota kita berbuat kesalahan. Iya. Bukan HWI-nya yang harus dibubarkan, tapi harus dievaluasi kesalahan itu, diingatkan. Jika memang itu ada kesalahan di situ, ya diprosesnya bagaimana, kan seperti itu. Dan yang lebih ini lagi menurut saya, ini kan beliau-beliau ini, tokoh-tokoh kita ini kan masih dalam proses hukum,
belum ada penetapan ya dari tertangkapnya beliau-beliau ini. Artinya penetapan tersangka sudah tapi belum inkrah. Belum ada ingkrah, artinya belum ada ingkrah, Belum itu ada kekuatan kesimpulan hukum. Iya, belum ada kesimpulan, belum ada kekuatan hukum untuk kita mengatakan bahwa ini memang betul-betul bersalah. Asasnya yang sering kita dengar, asas praduga tak bersalah dulu. Jika memang itu terbukti dan ingkrahnya keluar, mereka bersalah, ya kita terima. Itu memang ada buktinya, terbukti di pengadilan gitu. Jadi menurut saya ini mohon maaf, ini terlalu berlebihan jika memang ada anggota MUI ataupun posisinya itu di dewan atau apakah yang melakukan kesalahan lalu kemudian dibubarkan MUI-nya seperti itu, Ustaz. Iya. Artinya sebelumnya juga banyak kasus-kasus misalnya orang ada di universitas tertentu, mahasiswanya terlibat kasus teror, kan kampusnya tetap jalan. Iya, bukan kampusnya yang salah. Terus ada pesantren, ya kan, pesantren tetap jalan. Ya kalau sekarang misalnya dari MUI, harusnya MUI tetap jalan ya. Iya. Jadi ini isu-isu yang agak sensitif tapi kayak isu murahan gitu ya. Iya, kan beberapa kali kita lihat banyak pejabat daerah yang bermasalah. Ya kan dianya yang bermasalah, bukan daerahnya. Betul. Gitu kan, atau jabatannya saja. Seperti itu saja. Jadi kurang masuklah menurut saya gitu. Terus gimana itu kok misalnya dikaitkan sampai misalnya juga isu berkembang Densus ini terkesan ya kayak lagi merangin Islam, terus orang-orang Islam. Itu sepengetahuan Mas Hendy sebagai ketua HW itu gimana itu? Itu saya menjadi agak jadi pertanyaan banget saat kemarin pas baca berita Densus menodai kemuliaan muslimat, menodainya lah, terus ada muslimatnya, saya lupa. Kesucian kaum muslimat. Itu dan qadarullah saya sama antum kemarin ya, tempat saat ngobrol dengan Kadensus, Bapak Kadensusnya langsung. Saya bertanya masalah itu, ini bagaimana Pak masalah ini? Dia jawab, tidak sama sekali kita berniat memerangi Islam juga MUI. Kita semua ada data dan kita dalam pengembangan dan pendalaman gitu. Sehingga dia sampai menyebutkan bahwa jangan pun sama pengurus-pengurus pusatnya pun Densus itu memang menjalin hubungan baik sampai pengurus-pengurus daerahnya. Jadi sangat tidak mungkin kalau Pak Densus itu ya berniat tidak baik untuk MUI gitu dan untuk umat Islam. Ya artinya kan sebetulnya ini kan kondisinya kondusif ya, artinya sebagaimana yang kita inginkan, negara ini damai, betul. Kan harusnya jangan ada isu-isu seperti ini yang memperkeruh masalah hingga seakan-akan mau diadu nih antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ya. Nah ini gimana nih sebetulnya saran dari ketua yayasan HW ini agar kondisi yang sudah kondusif ini bisa terpelihara, terutama juga para mantan teroris yang sudah mulai punya kesadaran, kemudian membangun negeri ini, ya kan, kalau mereka mendapatkan berita yang benar, mendapatkan keadilan dan sebagainya, ini kan bisa perdamaian ini kan bisa tercipta. Ini gimana saran atau pendapat dari pendapat ya. Menurut saya siapapun itu, baik MUI ataupun Densus, tetaplah melakukan kebaikan, teruslah melaksanakan kebaikan-kebaikan itu dan melakukan tindakan di jalan yang benar lah, lurus gitu, adil, sehingga siapapun nanti tidak merasa dirugikan. Ya seperti kami yang pernah di proses hukum, itu saat kami berada kembali ke masyarakat, otomatis kami juga pertama sudah merasakan proses hukum yang kami sebagai pelakunya, yang kedua bisa jadi
saat kami di luar, kami ini bisa sebagai korbannya. Nah, jangan sampai yang sudah pernah proses hukum menjadi pelaku hukum menjadi korban hukum. Ya. Nah, karena saat dia melanggar hukum, lalu dia melalui proses hukum, dia menjadi sadar hukum. Tapi setelah sadar hukum, dia dipermainkan hukum. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu di tahap mana saja? Di tahap atas, di tahap bawah, sampai di tahap masyarakat. Harus ada keadilan. Jadi harus benar-benar diberikan informasi yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kalau ada bahasa orang kampung itu, wah sudahlah, kalau kita kehilangan jangan melapor. Emangnya kenapa? Repot. Kita kehilangan sepeda sama juga kita kehilangan motor. Akhirnya kehilangan motor. Ya. Jangan sampai omongan-omongan dulu itu terjadi lagi seperti Ya. itu. Jadi harus menciptakan rasa keadilan. Iya. Kemudian masyarakat, ya siapapun ya, mau masyarakat muslim, non muslim, semuanya, tokoh masyarakat biasa, membangun kepercayaan terhadap penegak hukum. Betul, itu dan penegak hukum kemudian juga memberikan keadilan. Betul. Nah ini jadi jangan orang yang kemudian digeser atau digoreng sedemikian sampai ke arah-arah yang sensitif, gitu kan? Betul. Nah, ya Khair, alhamdulillah, mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada siapapun, para pecinta channel HWI 19. Saya cukupkan obrolan dengan Ketua Yayasan HWI 19. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.